أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Kak Ismail. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang sangat penting, terkhusus bagi mereka yang baru belajar bahasa Arab dari dasar, dari awal. Kira-kira materi apakah itu? Yaitu adalah materi tentang domir. Tentang apa? Domir. Domir itu dalam bahasa Arab adalah maknanya kata ganti orang. Di dalam bahasa Arab, kata ganti orang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah kata ganti atau domir yang disebut dengan domirun lil ghaibi. Kata ganti li untuk al ghaibi, orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga, domirun lil ghaibi, yang biasa kita kenal dengan bahasa Indonesianya itu dia atau mereka. Itu. Apa aja itu domir lil ghaibi? Yang pertama adalah huwa, kedua huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa yaitu adalah yang berarti dia. Yang berarti dia laki-laki untuk satu orang. Kemudian huma itu adalah untuk dia juga, laki-laki namun untuk 2 orang. Kemudian lanjutannya yaitu hum. Hum itu untuk dia juga laki-laki untuk 3 orang atau lebih. Maka kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia adalah mereka untuk laki-laki. Itu. Jadi contohnya agar lebih paham ya, karena contoh itu biasanya lebih memahami kita. Yaitu adalah huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim. Kemudian kalau 2 orang, huma muslimani. Dia adalah 2 orang muslim. Kemudian hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Selanjutnya adalah hiya, huma, hunna. Dia yaitu adalah kata ganti untuk perempuan. Dia perempuan. Dia perempuan 1 orang. Dia perempuan 1 orang. Dia. Kemudian huma, dia perempuan 2 orang. Dia perempuan 2 orang. Kemudian hunna itu adalah untuk dia perempuan 3 orang atau lebih. Jadi ketika kita bilang mereka perempuan, berarti kan banyak, maka kita menggunakan hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu adalah bagian yang kedua dari domir. Kalau yang pertama tadi kita udah bahas, kalau bahwasannya yang pertama ini disebut dengan domirun lil ghaibi, kata ganti untuk orang ketiga, dia atau mereka. Nah yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya yaitu adalah ada domir lil mukhatab. Domir lil mukhatab yaitu adalah domir untuk kata ganti orang kedua. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kamu atau kalian. Jadi ketika saya bicara dengan Anda, maka Anda itu lawan bicara saya. Nah, maka Anda disebut orang kedua. Nah, di sini domirnya adalah anta, itu adalah untuk kamu sendirian. Lawan bicaranya kamu sendirian, maka saya bilang anta. Kemudian kalau misalnya 2 orang lawan bicara saya 2 orang, maka saya menyebutnya dengan antuma. Kemudian antum ketika lawan bicaranya banyak. Kemudian selanjutnya ada anti, antuma, antun, antunna. Anti itu adalah ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya perempuan 1 orang. Kemudian antuma itu adalah ketika lawan bicara saya
ketika lawan bicara saya perempuan juga namun untuk dua orang. Antunna itu adalah ketika saya berbicara dengan lawan bicara saya perempuan juga namun banyak. Jadi kita baca sama-sama. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu adalah untuk domir lil mukhatab, untuk orang yang kedua. Kemudian untuk domir yang terakhir yaitu adalah domir lil mutakallim. Domir untuk domir atau kata ganti untuk orang yang pertama, yaitu sebagai pembicara seperti saya sekarang yang sebagai berbicara, maka saya adalah orang pertama, ana. Gitu. Apa itu domirnya? Itu adalah domirnya adalah ana atau nahnu. Kita mengenalnya dengan aku atau kami. Ana itu adalah aku yang saya bicara ini sekarang, ana. Kemudian kalau nahnu adalah kami atau kita. Ana, nahnu. Maka domir dibagi menjadi 3. Domir untuk ghaib lil ghaib, domirun lil mukhatab, dan domir lil mutakallim. Untuk orang ketiga, untuk orang kedua, dan untuk orang pertama. Ya. Baik. Sekarang kita baca sama-sama ya. Huwa hum, hiya hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Saya ulang. Huwa hum, hiya hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi ada berapa semuanya? Ada 14. 6 12 ditambah 2, kemudian jadi 14. Ya, cuma kita klasifikasikan cuma sebenarnya ada 3 aja. Lil ghaib, lil mukhatab, dan lil mutakallim. Untuk orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Sekarang kalau saya tanya, domir itu masuk ke bagian yang mana dalam kata bahasa Arab? Kita kenal kalau kata dalam bahasa Arab ada 3, ada ism, ada fi'al, dan ada haraf. Nah, ism itu adalah kata benda, fi'al itu adalah kata kerja, haraf itu adalah kata penghubung. Kira-kira domir itu masuk ke yang mana? Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Masuk ke mana? Ya, domir ini masuk kepada ism. Dia adalah termasuk kata benda. Makanya kita mengenal dengan ism domir. Ya, ism domir. Jadi domir itu termasuk adalah ism. Jadi kita bisa menyebutnya ism domir. Gitu. Sebelumnya juga kita sudah membahas ism-ism, ada ism isyarah juga. Jadi nanti teman-teman yang baru masuk ke serial ini, pembelajaran mudah belajar bahasa Arab dari dasar, bisa mengikuti video-video sebelumnya yang sudah saya buat dan sudah saya rapikan di playlist channel YouTube saya. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian materi kita pada video kali ini. Dan jangan lupa, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat dan sangat memberikan kemudahan dalam belajar bahasa Arab, silakan untuk like, share sebanyak-banyaknya ke kerabat, keluarga, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Supaya apa? Supaya channel YouTube kita ini dapat terus maju, berkembang, lalu menjadi amal jariah kita semua. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.